Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Ramadhani. Pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pembelajaran, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah tersedia pada topik 1, yaitu tentang pembelajaran abad 21. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kegiatan pembelajaran saat saya bersekolah dari SD sampai SMA sampai menyelesaikan pendidikan tinggi atau perkuliahan. Pembelajaran yang pernah saya lakukan selama mengikuti proses pendidikan dari SD sampai bangku perkuliahan itu cukup beragam. Penggunaan media ajar atau gaya belajar yang guru lakukan itu menyenangkan dengan pengalaman yang telah saya dapatkan pada pembelajaran tersebut. Dimulai pada jenjang SD, memang dikatakan pembelajaran yang saya terima itu hanya menyalin dari buku paket ke buku catatan, menggunakan media pembelajaran ceramah dan praktik untuk pembelajaran pendidikan jasmani. Tidak ada pengalaman berbeda, hanya pengalaman kecil bersama teman sekolah dengan diskusi, bertengkar karena menentukan jawaban yang mana yang benar, mana yang salah, dan takut akan dihukum karena melakukan sesuatu kesalahan. Lalu lanjut pada jenjang SMP dan SMA, pembelajaran yang saya terima itu cukup mengesankan karena tidak lagi berfokus pada menyalin buku paket ke buku catatan, tapi menggunakan media ajar yang beragam. Bisa menggunakan musik, film, PPT, web pembelajaran, dan media lainnya yang pernah saya terima sebelumnya. Nah, dalam bangku perkuliahan, saya menemukan bahwa dosen mengajar itu menggunakan media-media atau cara-cara yang menarik. Banyak penggunaan media ajar yang saya pelajari dan hal tersebut mampu mengembangkan pemahaman saya terhadap teknologi yang mampu digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Lalu pertanyaan kedua itu mengenai tren yang sedang berkembang di dunia kita saat ini. Pada masa sekarang, khususnya perkembangan teknologi itu mengalami peningkatan. Tentu akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar di sekolah. Nah, pengaruh ini tentu memiliki dua kemungkinan. Bisa dikatakan pengaruh ini bisa berdampak baik atau juga bisa berdampak buruk. Nah, mengapa saya bisa mengatakan demikian? Tentu ada alasan dibalik dampak baik dan buruk perkembangan teknologi bagi dunia pendidikan. Nah, seorang pelajar itu mampu mengeksplor berbagai konten pendidikan lebih mudah dan seorang guru mampu membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk kelasnya. Tentu kasus tersebut merupakan dampak positif atau dampak baik dari perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini, siswa yang belum paham materi yang telah diajarkan oleh guru atau siswa yang ingin mempelajari atau memahami materi lebih lanjut akan menemukan berbagai informasi yang sesuai dengan apa yang mereka cari. Guru juga menjadi seorang fasilitator yang nyata dengan media ajar yang sesuai, bukan sebagai seorang penyuruh yang meminta siswa menyalin dan mencatatnya saja ke dalam buku catatan. Nah, tentu dengan perkembangan teknologi saat ini juga sangat mengkhawatirkan untuk generasi saat ini. Karena akses yang sangat bebas itu tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan atau pertumbuhan mereka. Nah, banyak situs yang seharusnya tidak boleh untuk anak usia sekolah itu dapat diakses dengan mudah. Tidak hanya itu, semakin mudahnya pembuatan akun media sosial juga memperburuk perkembangan anak. Banyak sekali
pelecehan verbal, perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena kegiatan tersebut tidak dipantau secara langsung oleh orang tua mereka ketika menggunakan media sosial. Nah, hal tersebut tentu berdampak buruk pada anak yang mengalami perundungan pada akun media sosialnya. Pertanyaan ketiga adalah karakteristik anak sekolah zaman sekarang dengan anak-anak yang sejaman dengan saya. Nah, karakteristik ini bisa dilihat dengan cukup signifikan. Hal pertama yang dapat dibedakan adalah mudahnya mendapatkan informasi bagi peserta didik sekarang dibandingkan saat saya menginjak masa sekolah. Sebagai peserta didik yang dulu dilarang membawa gawai, tentu harus mencari informasi melalui buku paket, buku ajar, atau menuju ke perpustakaan. Namun, peserta didik sekarang itu sudah dapat mencari informasi dimanapun dan kapanpun. Bahkan ada yang menggunakan kecerdasan buatan yang mampu memberikan informasi dalam hitungan detik. Lalu yang kedua adalah sikap peserta didik kepada orang yang lebih tua. Nah, peserta didik saat ini kebanyakan akan menyamakan seseorang dengan istilah teman, sehingga apabila berkomunikasi dengan mereka pasti tidak adanya lagi yang namanya adab atau sopan santun yang terjalin seperti dahulu. Peserta didik dulu lebih mengutamakan sikap dan adab terhadap orang tua dengan menghargai mereka baik dari perkataan ataupun perbuatan yang mereka lakukan. Nah, karakteristik terakhir itu adalah peserta didik sekarang cenderung menginginkan hasil yang cepat dan ringkas, dengan sekali jalan itu sudah selesai. Apabila mereka mendapatkan tugas yang rumit atau susah, sudah pasti mereka akan cenderung mengeluh bahwa soal tersebut terlalu ribet. Nah, mereka akan cenderung menggunakan jasa atau bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas yang diminta oleh guru. Nah, berbeda dengan peserta didik dulu atau zaman saya, yang apa-apa itu harus menyelesaikannya sendiri, mencoba terlebih dahulu. Nah, ketika hal tersebut tidak dipahami, kita saat itu akan bertanya kepada orang yang lebih paham, misalkan guru atau teman yang sudah memahami, dengan meminta solusi, pendapat, atau saran terkait tugas yang telah diberikan. Nah, pertanyaan terakhir itu berkaitan dengan skor PISA yang rendah di Indonesia terkait dengan literasi dan matematika. Nah, fakta di lapangan memang benar bahwa minat baca peserta didik dapat dikatakan minim. Hal tersebut terjadi akibat perkembangan teknologi yang pesat tanpa adanya dampingan dari orang tua mereka. Nah, peserta didik dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini akan sangat cepat menemukan informasi yang mereka inginkan tanpa banyak membaca. Namun saat ini sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekolah untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah. Nah, salah satunya itu adalah kegiatan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Program tersebut dilaksanakan dari jenjang SD sampai SMA sederajat untuk mengukur tingkat literasi dan numerasi di sekolah-sekolah dengan memilih secara acak peserta didik di sekolah tersebut. Hasil yang didapatkan ini akan menjadi rapot online yang dimiliki sekolah dengan berbagai keterangan di dalamnya, terutama minat literasi dan numerasi di sekolah tersebut. Dengan mengetahui hasil tersebut melalui rapot pendidikan, itu dapat memberikan langkah nyata untuk mengetahui dan meningkatkan literasi numerasi bagi peserta didik saat ini, khususnya pada sekolah-sekolah terkait. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pendapat saya terkait dengan 4 pertanyaan tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.